menghilangkan semua penyakit yang ada dalam diri saya dan mengeluarkan kebodohan yang ada dalam diri saya dan meminta karomahnya para wali sunat karena wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti inilah baraya praktek mandi di Cikahuripan Padepokan Lembah Dzikir yang Oke baraya semuanya, di video kali ini kami sedang berada di rumah Pangarsa Kang Haji Jimam yang beliau sedang kedatangan tamu di Bandung. Insya Allah tamu dari Bandung ini akan melaksanakan mandi di Cikahuripan Padepokan Lembah Dzikir. Tidak lupa juga kami juga bersama YouTuber terbaik se-Cianjur bersama Kang HR. Kang HR sehat? Alhamdulillah Kang HR. Berkah. Mohon. Tidak lupa juga ini bersama Kang Ian Kidemang Kisah Tanah Sunda. Kang sakedap Kang, malikeula Kang. Torekan. Punten, Pangarsa dari mana Pangarsa? Di Bandung. Alhamdulillah berkah. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar. Dan ini baraya semuanya jalan menuju ke Padepokan Lembah Dzikir. Sebelum sampai di Padepokan Lembah Dzikir, di sini juga ada satu pila Kang Haji Jimam yang biasa dilaksanakan atau dipakai riadoh oleh para santri Padepokan Lembah Dzikir. Alhamdulillah baraya semuanya, sekarang santri lagi berada tuh bersama Kidemang Kisah Tanah Sunda. Mantap. Payun Gaya HP nah. Oh siap. Kena di pangku tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gus Wahyu di channel kesayangan kita semua, Mas Garjaya Channel. Baraya semuanya, saya sedang berada di perjalanan menuju Padepokan Lembah Dzikir. Padepokan Lembah Dzikir ini seperti biasa baraya masih alamat yang sama di Kampung Salahuni, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan beliau juga baraya semuanya ahli riwayat sedang bikin video edukasi tentang Padepokan Lembah Dzikir dan tamu yang melaksanakan mandi di Cikahuripan Padepokan Lembah Dzikir. Alhamdulillah baraya sudah sampai di Padepokan Lembah Dzikir. Ini jalannya baraya tuh. Alhamdulillah baraya perkembangan di Padepokan Lembah Dzikir ini sekarang ada beberapa padepokan atau beberapa saung yang baru. Yang pertama ini Baryani, ini ada 6 kamar di sini untuk santri-santri yang melaksanakan riado
Dan juga di sana ada 3 kamar tuh, padepokan yang baru. Ini padepokan yang lama nih yang bawah. Dan di sini baraya para santri yang sedang melaksanakan riyadah saum, juga aurad, juga dan lain-lain baraya. Ini para santri atau para jamaah yang melaksanakan riyadah. Imam itu ya melihat dari alamat konten itu tuh ya tertarik sampailah sini. Terus masalahnya problemnya itu apa Pak? Ya biasa, Banyak hutang. kebanyakan itu sini teh sebagian Ekonomi ya. ekonomi Ya. 5%. Emang berapa Pak ekonominya yang menjadi problem besar itu berapa? Relatif. 100 juta, 200 juta ada? Kalau sama paling di bawah 100. Di bawah 100. Tapi insya Allah semoga dengan berkahnya silaturahim dan Amin. wasilah Amin. melalui riyadah ini bisa bisa menjadikan salah satu asbab terkabulnya maksud dan tujuan Bapak ya. Amin, Terutama amin, dari amin. segi alih duniawi gitu. Iya, Jadi iya. bisa mengundang rezeki-rezeki yang di luar dugaan. Amin. Dengan Bapak siapa, Mat? Bapak Sani. Bapak Sandi ya. Bapak Sandi Sukses dari selalu Indramayu. buat Bapak Sandi ya. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan riyadohnya berhasil. Apapun yang dicita-citakan oleh Bapak semoga secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Salah satu artis dongeng juga. Bang. Oke, bareng semuanya. Maaf Kang Haji, itu mau bertanya, ada yang bertanya, apa manfaat atau berkahnya dari mandi di Cikahuripan Padepokan Lembah Zikir? Oh iya. Jadi di sini itu ada sumber mata air. Dari sepuh-sepuh terdahulu diceritakan bahwa sumber mata air ini pernah ditirakati sama yang namanya Syekh Rohman Syekh Rohman. yang sekarang ada di Gunung Pansor, itu makbarohnya itu. Nah, beliau pernah tirakat di sini nih. Nah, setelah sekian puluh tahun, saya tidak tahu itu persisnya berapa tahunnya, saya ada petunjuk untuk mendirikan tempat riyadah di Lembah Zikir ini yang sekarang. Dan alhamdulillah di sini baru 10 bulan. 10 bulan. Di sini baru berdiri Padepokan Lembah Zikir 10 bulan. Dan air keramat tersebut alhamdulillah pernah suatu ketika kedatangan orang yang stroke, Gus. Oh iya. Orang yang stroke tersebut udah berobat kemana-mana Kang Ayat, udah berobat kemana-mana. Lalu beliau datanglah ke Padepokan Lembah Zikir. Padahal itu wanita. Pas datang di sini, dimandiin di sini, dan alhamdulillah setelah mandi itu ada keajaiban, ada karomah luar biasa. Beliau langsung bisa jalan. Siap. Tapi masih sempoyongan jalannya. Nah, saya sarankan untuk datang lagi ke sini yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah setelah kedua kalinya datang, mandi lagi, beliau langsung sembuh total 100%. Alhamdulillah. Itu di antara khawarik yang ada di Cikahuripan Padepokan Lembah Zikir. Dan insya Allah di sini kan per hari, per jam, dan perputaran perputaran waktunya tidak lepas daripada zikir dan puasa, insya Allah. Dari pertama berdiri Lembah Zikir sampai sekarang gak berhenti yang puasa, gak berhenti yang zikir. Karena mungkin keberkahannya dari itu juga mungkin gitu. Karena saat ini kan Padepokan Lembah Zikir ini menjadi salah satu padepokan trading ya. Iya, karena gratis KR. Oh itu. Kebanyakan di tempat-tempat yang lain itu
Mungkin ada yang ditarif, ada yang bayar, ada juga yang gratis, banyak sih sebenarnya. Cuman di sini kita mempunyai satu prinsip, Kang Air ya. Prinsipnya kita lebih mencintai orang-orang yang lagi kesusahan, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang bangkrut. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan solusi secara spiritual. Perlu digarisbawahi itu secara spiritual, bukan yang punya hutang lalu saya kasih duit, bukan begitu maksudnya. Tapi kasih solusi secara spiritual. Coba amalkan ini karena ada beberapa sanad dari guru kita yang menyebutkan bahwa ada amalan-amalan yang bisa mempermudah untuk pelunasan hutang. Ada sanadnya juga ya. Sanadnya, referensinya juga ada, insya Allah komplit. Mau santri atau kiai mangga kita insya Allah komplit lah sanad sama referensi. Oke. Jadi di Padepokan Lemah Zikir ini kan merupakan salah satu padepokan yang bersanad jelas ya. Sanad jelas insya Allah. Referensinya Referensinya siap sama. mempertanggungjawabkan. Adapun beberapa masyarakat ataupun tamu yang datang ke sini selain daripada untuk ngalak barokah untuk dari silaturahmi tersebut, itu banyaknya problem seperti apa dari tamu yang datang ke sini? Kalau sekarang nih jumlah yang riado kan ada 40 orang, sekitar 40 lebih lah. Masya Allah. Itu kebanyakan yang masalah ekonominya lagi anjur-anjuran, lagi habis-habisan gitu. Karena kalau belum habis mah nggak bakalan datang sini. Kalau udah baru datang sini gitu. Iya gitu kan. Tadi gimana Gus menjelaskan tentang sadarnya manusia itu ada qobla, Betul. ibda, dan ba'da. Itu Betul. seperti apa? Gimana Gus? Itu teh Kang AR ada 3 ya orang-orang yang mengingat Allah. Ada qobla kulli syai', ada yang juga ba'da kulli syai', ada yang juga inda kulli syai'. Apa maksudnya Gus? Maksudnya ketika sudah terjadi baru ingat Allah. Ada juga yang belum terjadi sudah ingat Allah. Ada yang juga sedang terjadi sama-sama atau berbarengan ingat sama Allah gitu. Yang paling hebat itu sebelum terjadi, sebelum kejadian ingat Allah, itu yang paling hebat gitu. Kebanyakan sesudah kejadian baru ingat Allah gitu. Sudah bangkrut. Betul. Saya tidak berani ngomong itu tuh. Ya, itu ya. Jadi cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bervariasi ya setiap pada manusia. Ada yang qobla sebelum kita terdapat sebuah balahi, ingat kepada Allah ada. Ada yang indah saat ini kita mengingat Allah sebelum terjadinya sebuah balahi tersebut. Ada yang sesudahnya. Nah kebanyakan kita sesudahnya baru mengingat Allah. Tapi masih mending kita datang ke pemujaan ya. Pemujaan ikan koi, ya. Pesugihan ikan emas. Gitu. Banyak. Nah ini rupa-rupa gini. Aliran-aliran sekte juga banyak. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dengan dunia ataupun lingkaran setan yang berada di area sekitar kita. Karena setan itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat datang gitu ya. Setelah hari kiamat baru dia merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar oleh malaikat maut ya. Itu harus ngaji lah kaitan apa yang namanya. Nah, Mantap. dikarenakan saat ini banyak sekali panorama dan perubahan struktur bangunan. Sekarang bagaimana cara penjelasannya? Kemarin kan hanya terdapat salah satu saung untuk penerimaan tamu dan tawon, saung khusus dan saung hawasil khusus. Sekarang apa tambahannya kan? Sekarang ada saung umum yang jumlahnya ada 10 kamar sekarang, alhamdulillah bertambah. Begitu pula manajemen kita sudah diperbaiki gitu. Ada manajemen khusus yang diterapkan di Padepokan Lemah Zikir. Di antaranya siapa saja yang mau berniado atau bertirakat di Padepokan Lemah Zikir, syarat pertama harus membawa KTP. Dan syarat kedua harus memenuhi atau memberi administrasi sebesar 200.000. Nah itu fungsinya administrasi yang 200.000 kita alokasikan untuk jariah orang tersebut kepada lembaga-lembaga yang ada di sini. Kita jariahkan kepada bangunannya insya Allah kita diperuntukkan untuk ibadah puasa, ibadah wirid gitu insya Allah. Jadi kan pikiran gini Kak R, kita belum bisa amal jariah dengan harta benda atau tanah yang banyak, ya sedikit-sedikit lah lumayan ya 200.000 kita jariahkan gitu. Jadi hitung-hitung kiparat secara harta benda orang tersebut. Betul, bagus. Saya pun sangat setuju dengan metode seperti itu ya.
karena mungkin dari sebahagian dari para sahabat kita mungkin dari sana doa Iya. yang diijabah. Oke, dan juga ada satu yang belum saya pastikan, seperti di sini ada yang disebut dengan ritual mandi keramat gitu ya. Mandi keramat. Iya, itu seperti apa tata cara dan fadilahnya? Di antara mandi keramat kita pertama yang saya terangkan dulu dari sanad ya. Iya. Kita mempunyai guru, di antaranya ada Syekh Dabi Ahmad Sirojudin, ada Abuya Uci juga, ada Syekh Ahmad Syatibi, atau yang disebut Muhammad Kiai Haji Raden Ahmad Syatibi. Nah di situ beliau mengijazahkan tentang pola mandi. Jadi cara mandi yang beliau ajarkan bersanad dan bereferensi. Di antaranya mandinya harus mandi adus, tapi adusnya adus sunat. Itu seperti mandi besar gitu. Nah di situ ada niat yang bunyi niatnya seperti ini. Nawaitul gusla li izalati dzunubi wali izalati awasakhil badani walil khuruji anil ghaflati walil talabi karomatil auliya'i sunatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena menghilangkan dosa-dosa yang ada dalam diri saya dan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam diri saya dan mengeluarkan kebodohan yang ada dalam diri saya dan meminta karomahnya para wali sunat karena Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah sesudah mandi dari amalan tersebut, sesudah melaksanakan mandi, alhamdulillah awak badan ini nggak terasa reget gitu, rasanya ringan, hampang gitu. Bukan berarti habis mandi kebayar hutang, bukan. Tapi kalau punya uang mah langsung bayar aja kebayar. Boleh gitu. Tadi kan niat saya mandi untuk membersihkan, Menghilangkan semua semua dosa-dosa yang ada semua dalam diri. dosa-dosa, tapi tidak berikut hutang dihilangkan. Enggak. Oh, enggak. Kalau dibayar ya hilang. Iya. Oke, dan juga satu lagi pertanyaan ya Kak Haji. Di sini kan ada beberapa kamar metode, mungkin dari orang yang sering menonton video ini tentang Lembah Zikir pasti update, pasti tahu ya tentang profil Lembah Zikir itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan mungkin bisa flashback kembali saat ini rute ataupun sistem yang diberlakukan oleh Kang Haji Imam ini untuk membantu tamu-tamu yang datang ke sini, terutama dalam keadaan kesulitan seperti terlilit hutang, perekonomian rumah tangga dan lain-lain. Karena saya memahami salah satu hal, setiap kejadian pasti ada penyakitnya dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan ini seperti apa penjelasannya Kang Haji? Itu saya menerapkan yang wajib di Lembah Zikir. Pertama harus melalui proses puasa kifarat. Iya. Puasa kifarat itu dilaksanakan 3 hari, Kang Ayat. Iya. Dilaksanakan 3 hari dan malamnya harus mandi yang tadi saya sebutkan, mandi. Nah, puasa dan siangnya puasa, malamnya mandi, terus ada amalan-amalan khusus yaitu baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali disebut At-Taqwa Kubro. Dan itu sangat wajib sekali yang ada diterapkan di Padepokan Lembah Zikir. Iya. Nah, puasa kifarat tersebut kita umpamakan seperti mandi. Tabiatnya mandi itu belucun gitu atau tiga pakai pakaian gitu. Telanjang gitu. Telanjang. Nah, setelah mandi maka kita wajib memakai pakaian, memakai baju atau sarung atau celana gitu. Nah, pakaian tersebut kita beri mau yang murah, mau yang mahal, mau yang mewah atau gimana gitu. Kalau urusan dunia yang mewah, yang mahal, kita suruh puasa waqiah atau puasa sholawat nariyah. Itu baju yang akan dipakai orang yang melaksanakan riyadhah di Lembah Zikir. Baju secara spiritual KR, bukan baju dohir, bukan. Kan mandinya tadi puasa kifaratnya dihukumi mandi. Nah, puasa waqiah, ada puasa sholawat nariyah, ada juga puasa sholat mu'abbad, ada juga puasa sholat ad-dikni. Itu kita umpamakan seperti pakaian. Seperti pakaian, ada yang pakaian murah, ada yang mahal, pakaian mahal, ada yang mewah juga, tergantung gitu. dari kualitas Dan keperluan orang tersebut. Baik. Untuk selanjutnya nanti kita akan diantarkan oleh Kang Haji untuk menjelaskan ruangan per ruangan satu persatu Siap. ya. Untuk saat ini kita ngopi-ngopi dulu aja ya. Ayo Amin, amin. berkahnya dunia akhirat. Amin, amin. Bagus. Siap. Oke, Baraya semuanya, inilah salah satu praktek mandi di Cikahuripan Padepokan Lembah Zikir yang dipimpin langsung oleh Pangarsa Kang Haji Jimam.
Bismillahirrahmanirrahim. Video ya, video. Nawaitul Isla. Izalatul Jinn. Wal izalatu. Awsatil. Badani. Walil huruji. Anil goflati. Walil walabi. Karomatil. Auliyai. Sunnatan. Lillahi ta'ala. Niat saya mandi. Karena menghilangkan dosa-dosa yang ada dalam diri saya, dan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam diri saya, dan mengeluarkan kebodohan yang ada dalam diri saya, dan meminta karomahnya para wali sunat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti inilah baraya praktek mandi di Cikahuripan Padepokan Lemah Dzikir yang langsung dipimpin oleh Pangarsa Kang Haji Jimam. Nas'alukallahumma bi asmaikal husna ma alimtu minha wa ma lam a'lam an taghfir lana dzunubana wa taghfir ayubana wa taghfir adyafana wa talamidana wa amwalana wa ashabana wa atba'ana wa amanana wa zawara qabrina mutabarrakan bi salihi amalina ila yaumil qiyamah. Bijahi Sayyidina Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam imam aulikal arifin ar-rasyidina al-mukhlisina al-mukarramina al-mu'azzamina wa habiban tayyiban mahbuban matbu'an fi qulubi ibadika ajma'in. Allahumma bihaqqi ismikal azim wa bijahi Sayyidina Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati jami'il anbiya'i wal mursalin wa bi karamati sultanil awliya'i Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa awliya'illahi ta'ala wa bi barakati syekhina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, baligh jami'al alamina nida'una hadza ya Allah, waj'al fihi ta'siran baligh waj'al fihi ta'siran baligh waj'al fihi ta'siran baligh fa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma sabit, Allahumma sabit, Allahumma sabit, sallallahu sabit, sallallahu sabit, sallallahu sabit, alaihi musabit, alaihi musabit, alaihi musabit, wa fil alafis samai wa huwas samiul alim, wa fil alafis samai wa huwas samiul alim, wa fil alafis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum ya sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta sahib syafa'ah anta habibullah. Assalamualaikum ya syekh anta qadir jailani mahbubullah, anta sahib ijazah Muhammad ijazatullah, anta sahib karamah Muhammad karamatullah, anta sahib syafa'ah Muhammad syafaatullah. Ya syekh anta qadir jailani radhiyallahu anhu adisni syari'an bi izzatillah naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narbihi min al-bu'di bi syatat fa anta raja ya ilahi ya sayyidi fa fariq lami ma jai'in ramadil qalat. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid da'imil baqil mufallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal azimil wahidi bi wahdatil ahadil muta'alliyan wa wahdatil kamil wal adad al muqaddasi an kulli ahadi wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi wa sababil azami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil imana wa tuhaffizunil qur'ana wa tufahhimuni minhul ayati wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun nazuri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sallim. Allahumma shfi fa anta syafi, Allahumma afi fa antal kafi, Allahumma afi fa antal mu'afi, Allahumma shfi amdaka wa sadiq wa rasulak wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Seperti itulah baraya semuanya cara mandi di Cikahuripan Lemah Dzikir yang langsung dipimpin oleh Pangarsa Kang Haji Jimam. Dan alhamdulillah kami udah praktek melaksanakan mandi yang diterapkan di Padepokan Lemah Dzikir. Iya, disebutnya mandi kiparat atau mandi taubat disebutnya. Oh, mandi gitu. taubat disebutnya. Alhamdulillah sesudah mandi badan kita terasa ringan, Amin. gampang, terus aura-aura kita akan keluar lagi. Amin, amin, Akan amin. seperti muda lagi, Gus. Iya, mantap. Mantap. Berkah Ngaji berkah. Amin, amin, amin. Jadi untuk bangunan yang bagus, Bangunan yang bagus sama sini.